Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam mengadili perkara batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman diperiksa secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Dalam keterangan persnya, Anwar mengatakan ia mengklarifikasi pelaporan dirinya atas dugaan terlibat konflik kepentingan dalam mengadili perkara batas usia Capres-Cawapres. Anwar juga membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan lobi dengan hakim konstitusi lainnya. Ia juga berdalih terlibat konflik kepentingan dalam mengadili perkara tersebut, lantaran menurut Anwar perkara yang diadili merupakan norma, bukan berkaitan dengan fakta. Untuk mengetahui informasi terkini soal pemeriksaan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Zefanya Sara langsung dari Gedung MK Jakarta. Zefanya, apa saja yang menjadi materi pemeriksaan Majelis Kehormatan MK terhadap Ketua MK? Ya, Sylvia dan juga pemirsa, tidak banyak tadi yang disampaikan oleh Ketua MK usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan MK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman dalam perkara mengadili batas usia Capres dan juga Cawapres. Namun tadi ia sempat membantah bahwa dirinya ini terlibat oleh kepentingan konflik kepentingan begitu, dan ia juga tadi membantah bahwa dirinya ini tidak melakukan lobi-lobi dengan hakim konstitusi lainnya untuk mengabulkan putusan nomor 90 yang dinilai ini menjadi jalan bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kalau kita melihat kembali Sylvia dan juga pemirsa, putusan nomor 90 ini ada ketentuan tambahan yakni adalah menambahkan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai capres maupun cawapres. Namun tudingan tersebut ini dibantah oleh Anwar Usman. Berikut kita ikuti pernyataan selengkapnya Ketua MK Anwar Usman berikut ini. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada itu lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan sebenarnya udah. Oke. Poinnya kalau nggak mundur itu gimana Pak? Apa? Mundur? Ya mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak, ya. Kalau terkait tadi berarti intinya yang diklarifikasi ini terkait apa aja? Ya itu aja. Ya masalah kalau bisa seperti siaran pers saya itu loh, baca beberapa putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara 90. Kan berkaitan dengan nggak ada, ini pengadilan norma, bukan jadi kalau ada pengadilan pernyataan fakta. Mahkamah Keluarga tanggapan Pak Benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sylvia, selain Ketua MK Anwar Usman yang diperiksa oleh MK pada sore hari tadi, hakim konstitusi lainnya yang juga turut diperiksa oleh MK yakni Arief Hidayat. Arief Hidayat diperiksa secara tertutup dan kurang lebih pemeriksaannya ini berlangsung selama 1 jam. Dan tadi setelah selesai diperiksa, Arief Hidayat mengatakan bahwa ia telah memberikan informasi secara terbuka dan apa adanya kepada MK dalam rangka untuk mengembalikan marwah MK dan juga kembali mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Selain Arief Hidayat juga yang tadi baru masuk kembali ke gedung MK, yakni ada Hakim Konstitusi Eni Nurbangningsih yang juga menjadi salah satu Hakim Konstitusi terlapor dalam dugaan pelanggaran kode etik. Untuk sementara, Sylvia kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zefanya Sara atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.